kelas 12 MIPA 1. Nama saya Utami Dewi. Di sini saya sebagai pembawa acara. Nama saya Nadia Nastiti Ahyen, di sini saya sebagai pemateri. Nama saya Piti Kamelia, di sini saya sebagai pembuat soal. Nama saya Fauzia Ramadanisa, sebagai penjawab soal. Di sini kami akan membahas mengenai dimensi 3. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi 3. Yang pertama, saya akan membahas mengenai rumus Pitagoras. Teorema Pitagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu dari sisi sebuah segitiga siku-siku. Seperti pada digambar, terdapat sisi A, sisi B, dan juga sisi miring C. Maka berlaku rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Yang kedua, kita akan membahas rumus aturan sinus dan kosinus. Yang pertama ada aturan kosinus. Aturan kosinus merupakan aturan yang menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Seperti yang bisa dilihat pada gambar, terdapat segitiga dengan sisi A yang berhadapan dengan sudut A, sisi B yang berhadapan dengan sudut B, dan sisi C yang berhadapan dengan sudut C. Apabila diketahui dari sisi B, sisi C, dan sudut A, kita dapat mencari panjang sisi A dengan cara menggunakan aturan kosinus seperti berikut. A kuadrat akan sama dengan sisi lain yang kita kuadratkan, atau B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali BC dikali cos A, atau cos sudut yang berada di sisi yang kita cari. Yang kedua, aturan sinus. Aturan sinus merupakan suatu aturan menyatakan hubungan perbandingan nilai sinus sudut-sudut dalam segitiga dengan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut tersebut. Pada segitiga berikut akan terjadi perbandingan suatu sisi dengan sudut di depannya, seperti A dibagi sin A, nilainya akan sama dengan sisi B dibagi sudut B, yaitu B dibagi sin B dan C dibagi sin C. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai dimensi 3. Dimensi 3 merupakan suatu bangun yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Dimensi 3 sering disebut bangun ruang. Contoh dari dimensi 3 yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan membahas kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang pertama adalah titik. Titik tidak mempunyai ukuran dan dilukiskan dengan tanda noktah, kemudian dibubuhi dengan nama titik itu. Nama sebuah titik menggunakan huruf kapital seperti pada gambar di bawah ini. Yang kedua, garis. Garis mempunyai panjang tak hingga sehingga garis itu tidak mungkin dapat digambar seluruhnya, melainkan yang dapat digambar hanya sebagian saja yang mewakilinya yang disebut segmen garis. Yang ketiga, bidang. Bidang mempunyai luas tak hingga sehingga yang dapat digambar hanya sebagian saja. Dengan demikian, bidang yang tergambar masih dapat diperluas ke semua arah. Selanjutnya, kedudukan titik. Kemungkinan kedudukan titik terhadap garis adalah terletak pada garis atau terletak di luar garis. Kemungkinan kedudukan titik terhadap bidang adalah terletak pada garis atau terletak di luar garis. Contohnya, pada kubus tersebut terlihat bahwa titik A terletak pada bidang ABCD, sedangkan titik E terletak di luas bidang ABCD. Yang kelima, kedudukan garis. Kemungkinan kedudukan garis terhadap garis adalah berimpit, berpotongan, sejajar, atau bersilangan. Pada kubus di samping ini, garis AB berimpit dengan garis AB, berpotongan dengan garis BC, sejajar dengan garis DC, dan bersilangan dengan garis FG. Kemungkinan
Kedudukan garis terhadap bidang adalah berpotongan atau sejajar. Pada kubus di samping ini, garis AB terletak pada bidang ABCD, memotong bidang BCGF, dan sejajar dengan bidang CDHG. Yang keenam, kedudukan bidang. Kemungkinan kedudukan bidang terhadap bidang adalah berimpit, berpotongan, atau sejajar. Contohnya, pada kubus di samping ini, bidang ABCD yang pertama berimpit dengan ABC, berpotongan dengan bidang BCGF, dan sejajar dengan bidang EFGH. Yang ketujuh, menentukan titik kubus dan balok menggunakan variabel abjad. Pada gambar kubus di samping ini, terdapat 8 titik sudut yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Yang kedelapan, menentukan sisi atau rusuk kubus dan balok menggunakan variabel abjad. Pada gambar kubus di samping, terdapat 12 sisi atau rusuk yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, sisi CG, sisi FG, sisi BF, sisi GH, sisi EF, sisi AE, sisi EH, sisi AD, dan sisi DH. Selanjutnya, menentukan bidang sisi kubus dan balok. Pada gambar kubus di samping, terdapat bidang sisi alas ABCD, bidang sisi atas EFGH, bidang sisi depan ABFE, bidang sisi belakang CDHG, bidang sisi ADHE, dan bidang sisi BCGF. Selanjutnya, menentukan diagonal bidang ruang kubus dan balok. Yang pertama, diagonal ruang, yaitu garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak sebidang dan berpotongan di tengah-tengah. Terdapat 4 buah diagonal ruang pada sebuah kubus dan balok. Contohnya, seperti diagonal ruang DF, diagonal ruang BH, dan diagonal ruang CE. Sementara diagonal bidang yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang atau sisi kubus. Contohnya, pada bidang depan terdapat diagonal sisi AC dan diagonal sisi DB. Pada bidang belakang terdapat diagonal sisi EG dan diagonal sisi HF. Pada bidang kiri, diagonal sisi AH dan diagonal sisi DE. Pada bidang kanan, diagonal sisi BG dan diagonal sisi CF. Pada bidang atas, diagonal sisi AF dan diagonal sisi BE. Pada bidang bawah, diagonal sisi DG dan diagonal sisi CH. Selanjutnya, cara menggambar kubus dan balok. Langkah-langkah menggambar kubus. Yang pertama, buatlah persegi ABFE untuk bidang depan. Yang kedua, gambarlah persegi DCHG, ukurannya sama dengan persegi ABFE untuk bidang belakang. Pada garis DH dan DC digambar dengan garis-garis kecil. Yang terakhir, gambarlah garis yang menghubungkan titik-titik sudut antara bidang depan ABFE dengan bidang belakang DCHG. Garis AG digambar putus-putus. Yang kedua, langkah-langkah menggambar balok. Yang pertama, buatlah persegi panjang ABFE untuk bidang depan. Yang kedua, gambarlah persegi DCHG, ukurannya sama dengan persegi panjang ABFE untuk bidang belakang. Pada garis DH dan DC digambar dengan garis-garis kecil. Kemudian, gambarlah garis yang menghubungkan titik-titik sudut antara bidang depan ABFE dengan bidang belakang DCHG. Garis AG digambar putus-putus. Selanjutnya, jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis. Yang pertama, jarak titik ke titik.
Jarak titik A ke titik B adalah penghubung terpendek A dan B, yakni ruas garis AB. Seperti pada gambar berikut. Maka, berlaku rumus AB sama dengan akar dari X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Selanjutnya, sudut dua buah garis bersilangan. Langkah-langkah melukis sudut antara garis G dan H yang bersilangan. Lukis garis G aksen yang sejajar dengan garis G dan memotong garis H. Akibatnya, sudut G dengan H akan sama dengan sudut G aksen dengan H. Selanjutnya, sudut antara garis dan bidang. Langkah-langkah melukis sudut antara G dan bidang V, yaitu lukis garis G aksen yang merupakan proyeksi garis G pada bidang V. Maka, sudut G dengan bidang V akan sama dengan sudut G dengan G aksen. Selanjutnya, sudut antara bidang dan bidang. Langkah-langkah melukis sudut antara bidang U dan V yaitu: yang pertama, lukis garis G yang merupakan perpotongan antara bidang U dan V. Yang kedua, lukis garis K dan L yang berturut-turut terletak pada bidang U dan V yang masing-masing tegak lurus terhadap garis G. Maka, sudut U dan V sama dengan sudut K dan L. Dengan catatan, garis K yang tegak lurus pada bidang U dapat kita gunakan vektor normal bidang U, dan L yang tegak lurus bidang V juga dapat kita ambil vektor normal bidang V. Perhatikan gambar di bawah ini. Vektor normal bidang V dilambangkan vektor N1 dan vektor normal bidang U dilambangkan dengan vektor N2. Yang selanjutnya, untuk menghitung sudut antara bidang U dan V dapat kita gunakan rumus cos theta sama dengan vektor N1 dikali vektor N2 dibagi vektor N1 dikali N2. Yang terakhir, menentukan titik tengah-tengah rusuk alas bawah, rusuk alas tegak, rusuk atas, dan tengah bidang. Huruf P adalah tengah-tengah ruas alas. Huruf Q adalah tengah-tengah rusuk tegak. Huruf R adalah tengah-tengah rusuk atas. Dan huruf S adalah tengah bidang atau pusat bidang. Setelah mendengarkan penjelasan mengenai dimensi 3, maka diberikan contoh soal sebagai berikut. Oke teman-teman, berikut adalah contoh soal dimensi 3. Yang pertama, perhatikan gambar kubus ABCD EFGH. Jarak titik A ke garis CE adalah, jadi ada sebuah kubus seperti ini, kemudian sisinya itu 4 cm. Yang ditanyakan adalah jarak titik A ke titik CE. Dan soal yang kedua adalah diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 10 cm. M pada pertengahan EG. Jarak E ke garis AM adalah. Dari kedua contoh soal yang telah diberikan, maka penyelesaiannya akan dipaparkan melalui video pembahasan berikut. Untuk menjawab soal tersebut, pertama-tama kita lihat dulu kubusnya. Diketahui rusuk kubusnya 6 cm. Yang ditanyakan dari titik A ke garis CE. Pertama-tama kita buat dulu garis CE-nya. Lalu kita tarik dari titik A ke titik C. Tarik garis dari titik A ke titik C. Karena yang ditanya jarak, berarti jarak terdekat dari titik A ke garis EC. Ini yang ditanyakan. Kita pindahkan segitiga ini ke sebelah sini.
siku-siku di A. Panjang garis AE sama dengan 6 cm. Untuk mencari garis AC, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Jadi A. Ini kan AB 6 cm, BC 6 cm. Maka garis AC sama dengan akar dari AB kuadrat atau 6 kuadrat ditambah BC kuadrat 6 kuadrat juga. AC sama dengan 36 ditambah 36 72 berarti sama 6 akar 2. Tahu cara cepatnya bisa gini, karena ini sama-sama 6, anggap aja 6 itu kan sama aja kayak 6 akar 1. Ini 6 akar 1, jadi tinggal dijumlahkan, misalnya 6 akar 2, akarnya tinggal dijumlahkan. Berarti AC 6 akar 2. Sekarang mencari CE. CE itu dari garis sini ke sini. Nah, ini kan bisa pakai rumus Pythagoras juga. CE sama dengan akar dari 6 akar kuadrat 6 akar 2 tambah 6 kuadrat sama dengan akar dari 72 ditambah 36 sama dengan akar 108. Akar 108 6 akar 3. Dan CE 6 akar 3. Kali ini tuh ditanyakan garis dari titik A ke garis CE. Berarti menggunakan rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Jadi segitiga ini akan sama dengan segitiga ini alasnya, ini tingginya. Alas dari segitiga AC dulu ya. AC sama tingginya berarti AE, dan untuk segitiga yang satunya lagi alasnya CE, tingginya AE. Setengahnya karena sama-sama ada di sebelah kiri dan kanan bisa langsung dicoret aja. Untuk segitiga AC panjangnya 6 akar 2, segitiga AE panjangnya 6, segitiga EC alasnya panjangnya 6 akar 3, segitiga awalnya yang ditanyakan. Ini berarti AO sama dengan 6 akar 2 kali 6 per 6 akar 3. 6 nya bisa dicoret, jadi 6 akar 2 per akar 3. Karena ada akar penyebut berarti harus dirasionalkan. Jadi 6 akar 2 per akar 3 dikali akarnya akar 3 dikali akar 3, jadi 6 akar 6 per 3 atau sama dengan 2 akar 6. Berarti panjang AO sama dengan. Untuk menjawab soal selanjutnya, diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 10 cm, M pada pertengahan, ada titik M pada pertengahan EG. Berarti titik M pada pertengahan EG ditanyakan jarak titik E ke garis AM. Pertama kita pindahkan dulu segitiga ini ke sini. Panjang garis AE itu 10 cm. Panjang garis EM kita bisa cari menggunakan rumus Pythagoras. Karena EM berada pada titik M berada pada garis EG, kita mencari dulu EG-nya.
EG sama dengan akar dari segitiga ini EFGH. Panjang EF kan 10 dari 10 kuadrat ditambah GF 10 kuadrat. Maka dari ditambah 100 akar 200 berarti panjang EG sama dengan 10 akar 2. Nah, karena misalnya ini garis EM nya, maka EM itu kan setengah EG. Tinggal dimasukkan EG nya 10 akar 2, dicoret jadi 5 akar 2, maka panjang garis EM sama dengan 5 akar 2. Sekarang bisa dicari panjang AM nya. AM sama dengan akar dari 10 kuadrat ditambah 5 akar 2 kuadrat. Maka akar 100 ditambah akar 100 akar 50. Jadi akar 150 berarti panjang AM sama dengan 5 akar 6. Karena ditanyakan dari titik garis AM, berarti jarak terdekatnya di sini. Kita sama pakai rumus yang tadi, pakai rumus segitiga. Luas segitiga setengah kali alas kali tinggi, setengah kali alas kali tinggi. Alas yang AE, alasnya EM, tingginya AE. Segitiga yang satunya lagi, alasnya AM, tingginya misalkan O, tingginya EO. Ini EM nya 10, AE nya 5 akar 2. Yang ini AM nya 5 akar 6, EO nya yang ditanyakan setengah, karena di sebelah kiri dan sebelah kanan ada setengah, maka bisa dicoret. Jadi 10 kali 5 akar 2 kali 5 akar 6 kali EO. Maka panjang EO sama dengan 10 kali 5 akar 2 per 5 akar 6 sama dengan 10 akar 2 per akar 6. Dirasionalkan karena penyebutnya akar. 10 akar 2 akar 6 dikali akar 6, masing-masing dikali akar 6, maka hasilnya 10 akar 12 per 6 atau 5 per 3 akar 12. Maka panjang garis EO sama dengan 5 per 3 akar 12. Sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai dimensi 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.